Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Di kitab Bidayatul Hidayah ila an qala adabus siyam, sampai daripada bab adabnya berpuasa. Subhanallah, berbarengan dengan kitab fikih kita juga pembahasan tentang puasa sudah sampai. Nah, ini juga sudah sampai dalam adab kita ketika berpuasa. Kalau adabus siyam, la yanbaghi an tagtasira, la yanbaghi, tidak seyogyanya, tidak patutnya, tidak seyogyanya anak-anak. An tagtasira, engkau itu hanya saja. Tagtasir, an tagtasir, engkau hanya mencukupi atau hanya saja merasa cukup ala shaumi syahri Ramadan, dengan puasa bulan Ramadan. Nah, enggak pantas cuman puasa Ramadan aja. Kapan puasa? Nanti Ramadan, Senin, Kamis, bulan-bulan mulia apa enggak kenal puasa? Kata Imam Ghazali, lah yang bagi enggak pantas seperti itu. Harusnya jangan seperti itu. Ya, cuman bercukupan dengan puasa bulan Ramadan saja. Kalau fatatrukat tijarah, fatatruk, maka engkau meninggalkan. Fatatruk, meninggalkan. At-tijarata, tijarah apa? Berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Bin nawafil, dengan yang sunnah-sunnah. Wa kasbid darajat, dan mendapatkan kasb atau mendapatkan untung. Ad-darajat, yaitu derajat-derajat al-aliyah, yang tinggi. Fil faradis, pada firdaus, maksudnya pada surga Allah. Faradis jamaknya firdaus. Fatatahassar, maka engkau akan menyesal. Idza nazarta ila manazilis shaimin, apabila engkau melihat kepada kedudukan as-shaimin, orang-orang yang berpuasa. Kama, bagaikan, tanzur, engkau melihat, ila, kepada al-kawakib, planet-planet, ad-durriyah, yang tinggi di langit. Wahum fi a'la illiyin, wahum, dan mereka, ay orang-orang yang berpuasa itu, fi a'la illiyin, di derajat yang paling tingginya derajat. A'la illiyin, paling tingginya, illiyin, derajat yang tinggi. Nah, beliau menganjurkan kepada kita untuk tidak hanya terpaku pada puasa wajib. Walaupun puasa wajib itu mulia, agung, besar pahalanya, tidak bisa dicapai dengan pahala apapun daripada sunnah. Puasa wajib bulan Ramadan itu lebih mulia daripada semua puasa sunnah yang ada. Itu udah nggak bisa dinegosiasi dah. Begitu juga sholat fardu lebih mulia daripada sholat sunnah, nggak bisa dibandingkan. Orang yang hanya mengerjakan sunnah, meninggalkan yang fardu, celaka. Ya, nggak bisa. Tapi orang yang lagi cari untung, masa sih dia cuman rela dengan hanya balik modal? Karena orang bodoh dibilangnya. Kalau seorang berdagang, jualnya balik modal doang, persis balik modal. Buat apa dagang kalau gitu? Buat apa dagang kalau gitu? Balik modal doang. Nah, kalau orang yang sedang berdagang dengan Allah SWT, Allah membukakan, oh yuk silahkan, nih pahala, nih ini. Enggak, ngambilnya yang nyelamatin aja. Yang penting selamat. Iya, sekarang di dunia karena dia malas-malesan ngerasa asik begitu, biasa-biasa aja. Tapi kata beliau, saya ingatkan nih akhirat nanti. Ketika engkau melihat orang-orang, ya Allah, fulan, karena dia banyak puasa ini. Padahal saya mampu. Bukan saya nggak mampu, saya ada waktu, ada kemampuan. Dia dapat, kita enggak. Orang-orang di tinggi, ngeliatnya kayak bintang-bintang di atas langit, tinggi banget derajatnya. Itu gara-gara dia puasa. Ya Allah, coba anda puasa dulu. Padahal anda punya waktu, padahal bisa. Nah, itu penyesalan yang nggak ada gunanya. Bi'san nadamah, nadamah yaumal qiyamah. Seburuk-buruknya penyesalan adalah penyesalan di hari kiamat. Sebelum nyesel di hari itu, mikir sekarang, ayo sisa umur kita yang punya waktu, ayo dah
Ya, tambahin sedikit-sedikit. Baik, qala wal ayyamul fadilah allati syahidatil akhbaru bi fadliha. Wal ayyam, dan hari-hari al fadilah yang dimuliakan. Allati syahidatil akhbar, allati yang mana hari-hari tersebut syahidat telah disaksikan atau telah disebutkan ya, al akhbar dari kabar-kabar, artinya dari hadis-hadisnya. Maksudnya kabar di sini adalah kabar dari Rasul. Bi fadliha, dengan keutamaannya, wa syarafiha, dan kemuliaannya, wa bi jazalati ats-tsawab, wa bi jazalah, dan banyaknya. Jazalah artinya banyaknya, penuhnya. Ats-tsawab, pahala. Fi siyamiha, ketika orang melakukan puasa di hari-hari tersebut. Fi, untuk orang-orang yang berpuasa, siyamiha, puasa pada hari-hari tersebut. Adalah, ya, dia mau nyebutin gitu. Dan hari-hari yang memiliki keutamaan disebutkan dan diagungkan dalam syariat yang mulia bagi orang yang puasa adalah, belum nyampe tuh. Siyamiha adalah, jawabannya, Yaumu Arafah. Itu namanya khobarnya. Wal ayyamu al fadilatu wal khobarnya apa? Yaumu Arafah, hari Arafat, termasuk hari yang mulia diagungkan dalam syariat, dan ada itunya adalah hari Arafah. Hari Arafah artinya hari apa? Tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ya, tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu namanya hari Arafah. Dan hari yang ibrah itu dengan hari Arafah yang orang-orang lagi Arafah di Mekah sekarang, kan karena kita sekarang ada TV, kita tahu. Kalau dulu kan nggak tahu. Coba orang dulu, bisa nggak ada problem kayak zaman kita? Kita di Mekah, di Mekah hari Arafahnya tanggal sekian, beda sehari gitu kan, bisa sehari beda kan, ru'ya dan ini. Sedangkan kita telat. Kalau orang dulu gimana? Bisa nggak tahu? Orang sekarang nggak tepat sama mereka, hari Arafahnya hari Selasa, kita juga hari Selasa, bisa begitu? Nggak tahu. Taunya dari mana? Mana telepon? Tapi sekarang kan kita tahu ada teknologi, jadi bisa tahu, oh ini Arafah. Bagaimana hukumnya? Tetap seperti yang lama. Apa? Tergantung pada wilayahnya kita. Jadi arti hari Arafah adalah hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Bagi kita, bukan bagi orang-orang yang sedang di Arafah. Jelas? Bagi mereka yang di sana ya itu hari Arafah udah pas. Tapi kalau di kita ya hari ke-9, karena besoknya pasti kita lebaran. Karena bisa aja mereka, kita udah duluan, artinya kita udah 9, mereka masih 8. Kita udah lebaran, mereka bisa Arafah, bisa begitu. Dan itu nggak masalah, ya nggak masalah itu. Makanya hari Arafah adalah hari, atau kita tempatkan tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah untuk kita, bukan untuk orang-orang yang dihaji. Li ghairil hajj, bagi seorang yang bukan orang yang sedang haji, sunnah puasa Arafah. Tapi kalau orang yang lagi haji, dia lagi manasik, sunnah nggak puasa Arafah? Tidak, sunnah. Dianjurkan untuk tidak puasa. Kenapa? Karena dia sedang letih, dia perlu ibadah, perlu ekstra tenaga ketika dia wukuf di Arafah. Karena di permintaan di situ adalah banyak doa, banyak tabarruk, dan itu bisa menguras tenaga dia, banyak bakal jalan, bakal pergi. Maka dianjurkan untuk tidak puasa. Karena Nabi SAW waktu itu juga tidak berpuasa hari Arafah. Baik. Wa yaum Asyura, dan hari Asyura. Apa hari Asyura? Tanggal berapa? 10 bulan Muharram, itu Asyura. Ya, wal Asyura, yaum Asyura. Wal ashrul awal min Dzulhijjah, dan ashr 10 hari. Al-awal yang pertama, min Dzulhijjah, dari bulan Dzulhijjah. Emang 10 hari bisa puasa? Maksudnya dia 9 hari. 9 hari maksudnya, karena nggak bisa 10. Kayak hari ke-10, hari ke-10 kan lebaran, nggak boleh puasa. Nah, makanya beliau mengikuti lafaz ashr itu seperti yang ada di dalam Al-Quran. Walayalin ashr, wasyafi'i wal watr. Dibilangnya penafsirannya kebanyakan menafsirkan layalin ashr artinya 10 malam dari malam-malam Dzulhijjah mulia. Nah jadi dari Dzulhijjah itu dari tanggal 1 udah dianjurkan untuk kita berpuasa. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Paling bagusnya kalau orang mau minimal paling yaum Arafah,
Kalau mau lebih bagus, yaum tarwiyah artinya tanggal 8 dengan tanggal 9 afdalnya. Tapi kalau dia mau lebih banyak lagi ya dari pertama sampai sini. Itu sunnah semua dan dianjurkan sekali. Terus juga wal ashrul uwal minal muharram. Yaum Asyura mulia sendiri. Tapi ashrul uwal begitu juga. Dianjurkan juga. Ya. Secara umum karena dia juga bulan Muharram, bulan yang diagungkan oleh Allah, disunnahkan, dianjurkan untuk banyak puasa secara umumnya. Wal ashrul uwal dan 10 pertama dari bulan Muharram. Wa Rajab wa Sya'ban dan seluruh bulan Rajab terserah. Mau 30 harinya, mau sebagian dari harinya, mau hari Seninnya saja, atau Senin Kemisnya saja. Pokoknya Muharram, bulan Rajab sunnah puasa. Bulan Sya'ban juga sunnah untuk berpuasa. Karena Nabi SAW juga sering menghidupkan puasa di bulan Sya'ban. Tetapi selagi bukan di separuh terakhir, kecuali bagi orang-orang yang tertentu, ya, yang sudah kita sebutkan dalam fikih. Wasaumul ashhurul hurum dan puasa ashhur pada bulan-bulan al-hurum. Bulan-bulan hurum artinya apa? Bulan-bulan yang diharamkan, yang memiliki kemuliaan khusus. Hurum itu jamaknya haram. Haram jamaknya hurum. Minal fadail, termasuk kemuliaan. Yang tadi kita sebutkan, beliau sudah nyebutin sih. Cuman kata beliau, kalau untuk globalnya semua bulan-bulan yang Asyurul Hurum, ya, yang diagungkan itu memiliki kemuliaan dan bagus untuk kita puasa. Kenapa dinamakan Asyurul Hurum? Karena di dalamnya diharamkan menzalimi orang, lebih ditekankan, dan diharamkan berperang pada bulan-bulan tersebut. Yaitu bulan apa saja? Harus hafal ya. Apa tuh? Wahiyya Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wa Muharram, wa Rajab. 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan satu sendirian. 3 bulan berturut-turut. Apa? Dzulqa'dah, yaitu yang setelah apa? Dzulqa'dah. Setelah Syawal, setelah Lebaran, Syawal itu Dzulqa'dah. Setelah itu Dzulhijjah yang ada lebarannya, Dzulhijjah lebaran haji. Setelah itu Muharram, namanya juga Muharram. Namanya juga udah Muharram, syahr haram. Tinggal 1 lagi sendirian, apa? Rajab. Ya, bulan Rajab. Harus dihafal itu, nggak boleh kita nggak tahu. Makanya dibilang hiya Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab wahidun fardun wa thalathatun sardun. Wahidun satu, fard sendirian, tunggal, yaitu Rajab. Karena bulan Rajab diapit oleh Jumad dan Sya'ban setelahnya. Sendirian, nggak ada syahr haram di situ, dia sendiri. Adapun yang 3 sard, 3 berturut-turut, 3 sebelahan. Artinya sard itu artinya berturut-turut atau sebelahan. Ya, yaitu tadi yang kita sebut. Wa hadhihi fis sanah. Dan ini kelas untuk puasa untuk setahun sekali. Puasa sunnah yang hukumnya sunnahnya setahun sekali. Bulan Sya'ban ya tunggu Sya'ban, ya kan? Masuk Sya'ban misalnya. Atau puasa Rajab atau puasa Muharram, itu kan setahun sekali. Ini yang setahun sekali. Terus wa amma fi syahri, adapun puasa dalam setiap bulan, dalam satu bulan, fa awwalus syahri wa awsatuhu wa akhiruhu. Maka yang dianjurkan dalam 1 bulan itu kapan? Awal bulan, pertengahan bulan, wa awsatuhu pertengahan, wa akhiruhu dan akhir bulan. Nah, itu secara umum, tetapi paling afdalnya dari 1 bulan adalah ayyamul bid. Ini yang disebutnya. Wal ayyamul bid, dan hari-hari yang terang. Nah, bid bukan bayd. Kalau bayd apa? Telur. Tapi kalau bid dari kalimat abyad, dari kalimat putih. Artinya terang maksudnya. Wal ayyamul bid, yaitu hari-hari yang cerah, terang, yang bulannya lagi terang. Itu tanggal wahiyya, itu kitabnya ada. Wahiyya ats-tsalits asyar, yang ke-13, tanggal 13. Tsalits asyar. Warabi' asyar, dan hari yang ke-14. Wal khamis asyar, ke-15.
Jadi boleh kalau seandainya enggak 1 bulan ana mau awalnya aja 3 hari awal, tengah 3 hari, akhir 3 hari, boleh nggak? Boleh. Kok sebenarnya puasa itu boleh aja kapan aja, acak juga boleh. Cuman ini lebih afdalnya. Tapi kalau mau dihitung mana yang paling afdal? Paling afdal ayyamul bid. Kalau memang ente pengen puasa sebulan 3 kali dalam 1 bulan, afdalnya dipilih daripada hari ayyamul bid ini. Baik, wa amma fil usbu', adapun sunnah dalam 1 pekan, fa yaumul itsnaini wal khamis. Fa yaumul itsnaini wal khamisi wal jumu'ah, kata beliau. Maka yang disunahkan adalah hari Senin, Kamis, tambah kata beliau Jumat. Tapi Jumat dengan syarat barengan dengan Kamis, atau Jumat Sabtu, ya. Tapi kalau sendirian jangan. Maka kata beliau, fatukaffir dzunubal usbu', fatukaffir, maka engkau akan mendapatkan kafarah atau tebusan dzunubal usbu', dosa 1 pekan, bisaumil itsnaini wal khamisi wal jumu'ah, dengan puasa hari Senin, Kamis dan Jumat. Bahkan kalau Senin Kamis aja sudah termasuk apet. Senin Kamis ditambah Jumat oleh beliau di sini. Wa tukaffir, dan engkau bisa menebus dosa 1 bulan, bil yaumil awwali minasyahri wal yaumil awsati wal yaumil akhiri wal ayyamil bid, dengan cara engkau berpuasa bil yaumil awal, pada hari pertama dari bulan, wal yaumil awsat, dan hari tengah bulan, wal yaumil akhir, dan hari yang terakhir dari bulan, wal ayyamil bid, dan hari-hari yang terang. Wa tukaffir dzunubus sanah, wa tukaffir dzunubas sanah, dan engkau menebus dosa 1 tahun, bisiyami hadhil ayyam, dengan puasa hari-hari ini, wal ashhurul madhkurah, dan pada bulan-bulan yang tadi disebutkan. Lalu beliau mengatakan, wala tadhun, dan jangan engkau mengira, idza sumta, apabila engkau puasa, anna shauma, bahwa puasa itu adalah huwa tarkut ta'am, meninggalkan makanan, wasyarab, dan minuman, wal wiqa', dan bersetubuh, faqat, itu saja, jangan kira itu doang, kata beliau. Faqad qala Rasulullah, karena sesungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin, berapa banyak, kam, berapa banyak, min shaimin, dari orang yang puasa, laisa lahu, tidak ada yang dia dapatkan, min siyamihi, dari puasanya, illal ju' wal 'atash, kecuali rasa lapar dan dahaga atau haus. Tuh, jadi jangan kira bahwa puasa itu maksudnya cuman tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh, itu doang. Enggak. Karena Rasulullah sering bilang, mengatakan, berapa banyak orang yang puasa, enggak ada yang dia dapetin dari pahala puasa, kecuali apa? Kecuali dia lapar, haus. Dah. Jadi berarti puasa secara zahir benar, tapi enggak dapat pahala. Baik, bal tamamus siyam, bal, akan tetapi, tamamus siyam, sempurnanya puasa, bikafil jawarih, dengan menahan al-jawarih, anggota tubuh, kulliha, semuanya, amma yakrahullah, atas apa-apa yang dibenci, tidak disukai oleh Allah. Menahan anggota tubuh atas perbuatan yang dibenci oleh Allah, tidak disukai oleh Allah. Bal yambaghi, bahkan, akan tetapi, atau bahkan hendaknya, yambaghi, hendaknya, antahfadha, engkau menjaga al-ain, matamu, maksudnya pandanganmu, anin nadhari, daripada melihat, ilal makarih, dari sesuatu yang dimakruhkan, bukan yang haram. Kalau haram udah jelas, mau puasa nggak puasa, ninggalin. Tapi kalau bisa lagi puasa, ninggalin hal-hal yang makruh dipandang. Wal lisan, dan engkau menjaga lisan, lidahmu, anin nutgi, daripada mengucapkan
bima la ya'ni, dengan suatu ucapan yang tidak ada gunanya untukmu. Ya. Wal udhun, dan engkau menjaga telingamu, anil istima'i, daripada mendengar hal-hal ila ma harramahullah, terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Fa inna, karena sesungguhnya al mustami', orang yang mendengar, syarikul qail, syarik, ya, satu barengan atau apa namanya, sekutu, syarik, bersekutu dengan yang berbicara. Artinya kalau ada orang ucap ucapan yang kotor, atau misalnya ada lagu yang nggak pantas diucap, kita nggak ngucap karena nggak ngomong kayak gitu lagunya atau ucapannya, tapi didengerin. Al-mustami' syarikul qail, orang yang mendengar sekutunya orang yang berbicara, maksudnya barengan dia, satu level dia gitu. Bainal mustami' syarikul qail, kecuali kalau sesuatu yang kita dengarkan kita nggak sengaja gitu, di jalan memang suaranya kencang, itu gimana? Susah nutupin juga, nah, itu nggak masalah. Tapi yang dimaksud adalah sengaja mendengar, atau orang sebelah kita lagi bicarain aib orang, bicarain riba, ngelak orang, atau bicarakan aibnya orang, kita dengerin aja. Anak nggak riba, cuma ente yang dengerin. Ya sama, ente sama yang dengerin satu, karena ente dengerin itu. Wa huwa ahadul mughtabain, kata beliau. Wa huwa, dan dia, ahadul mughtabain, termasuk salah satu orang yang berghibah, menggunjing orang. Kalau dia misalkan ada orang menggunjing depannya, fulan gini, suatu aibnya yang nggak suka untuk disebutkan di depan orang, gimana hukumnya? Kalau kita dengerin, ya kita sama dia. Terus gimana? Ya kalau ente bisa tegas, bilang diam, jangan ngomongin orang. Kalau ente nggak berani, ente bangun, tinggalin dia. Kalau pintar ente, ya ente ganti suasana. Jangan ngomongin orang deh. Ngapain ngomongin, nggak ada habisnya ngomongin orang, dosa lagi malah kita. Kan orang tersinggung, oh iya dosa. Ngomongin yang lain coba. Makanya kalau orang perkumpulan, kalau seandainya nggak ada yang dibahas, nggak ada yang ini, biasanya nanti ujung-ujungnya ke riba. Makanya dibilang al-ghibatu faqihatul majalis. Riba itu seperti buah-buahannya dalam majelis, dalam tempat duduk, ngomongin enak banget ngomongin orang. Makanya kalau lagi duduk, kalau pengen berkah, pengen bagus, usahakan ada kitab yang kalian baca. Ini udah jarang ya orang kayak gitu. Kita ngumpul nih, nggak apa-apa ngumpul, ngobrol nggak apa-apa. Tapi ada satu aja, baca kitab satu. Apa sih inti apa? Iya cerita ini, cerita itu, cerita orang soleh misalnya. Ya cari kitab jangan yang bosenin. Ya, cari kitab fikih susah, harus ribet. Orang dengerinnya pusing. Ya itu fikih itu sedikit-sedikit aja, yang enak, yang asik, cerita, bukan cerita orang soleh, karamatul aulia, nggak apa-apa. Kalau benar memang karamatnya memang nisbatnya sahih kepada aulia dan kitabnya benar, nggak apa-apa, dengerin. Dan itu iya, ana dengar karamahnya fulan, iya begini, masya Allah. Atau mujahadat mereka, bagaimana ibadah mereka, itu kan nyemangatin, bikin seneng. Itu jadiin itu omongan-omongan kita lebih enak daripada yang lain. Ya. Begitu. Baik. Gala wa kadzalika takuful jawarih, wa kadzalika, dan begitu juga takuf, engkau menahan jami'al jawarih, semua daripada anggota tubuh. Kama takuf, seperti atau sebagaimana takuf engkau menahan al batna wal farja, yaitu perutmu dan kemaluanmu. Fafil khabari, karena ada dalam suatu khabar, suatu riwayat, khamsun yufattirna shaim, khamsun, 5 perkara, yufattirna shaim, bisa membatalkan orang yang puasa. Apa itu? Al-kadhibu, berdusta, bohong. Wal ghibatu, membicarakan aib orang, mengunjing. Wan namimatu, mengadu domba, ya, menebar permusuhan, namimah. Wan nadharu bi syahwah, dan memandang dengan pandangan syahwat. Wal yaminul kadhibah, dan sumpah yang palsu.
Membatalkan puasa, sebagian ulama mengatakan membatalkan puasanya, batal. Ada yang mengatakan membatalkan pahala puasanya, nggak ada, kosong pahala puasanya. Kalau udah bicara naib orang lagi puasa, batal puasanya, artinya pahalanya nggak dapet, kosong, nggak ada harganya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama shaumu junnah, innama sesungguhnya puasa itu adalah junnah, benteng, penjagaan. Bagian tafsir menafsirkan artinya benteng penjagaan dari api neraka. Maksudnya untuk menjaga kalian dari siksa Allah. Faidza kana maka apabila kana ahadukum shaim, faidza kana ahadukum shaiman, apabila salah satu dari kalian, ahadukum salah satu dari kalian, shaiman dia puasa, fala yarfud, maka janganlah dia berbicara kotor. Yaitu pembicaraan yang tidak layak untuk diucapkan, yang berbau syahwat atau yang lainnya yang tidak pantas, itu rafath namanya. Wala yafsuk, dan janganlah dia berbicara pembicaraan yang membuat dosa, membuat dia fasik. Wala yajhal, dan janganlah dia mengolok-olok orang, ngeledek, ngejek, itu namanya yajhal. Kalimat yajhal itu bukan berarti jadi membodoh-bodohi, bukan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apa arti jahilun di sini? Bukan jahilun orang bodoh, bukan. Jahilun orang-orang yang mengolok-olok, caci maki, istihza, itu jahil. Wa ma ana minal a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Kalau inna Allah yamurukum an tadhbahu baqar. Qalu makanya Bani Israel mengatakan, engkau menyuruh kami benar-benar tuh serius? Apa engkau sedang ngeledek kita, suruh nyembelih sapi? Nabi Musa, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Saya berlindung kepada Allah, saya jadi orang yang suka ngolok-ngolok atau ngeledek orang. Enggak, mana ada Nabi begitu. Wala yajhal, wala yaziduhu jahlul jahil, kata illa hilma, tidak bertambah orang yang mengolok-olok Nabi SAW kecuali dia bertambah hilm. Fa in imru'un qatalahu, apabila ada seseorang qatalahu, mengajak berkelahi, qatalahu mengajak berantem atau mengajak berkelahi, qital itu bukan qatalahu, bukan membunuhnya, tapi mengajak perang gitu loh, mengajak berkelahi. Au syatamahu, atau dia mengajak saling ngeledek gitu loh, minta dibalesin. Syatam berarti hinaan, olokan, cacian. Au syatamahu falyaqul inni shaim, maka hendaknya dia mengatakan aku ini sedang puasa. Artinya saya nggak mau jadi orang yang ikut-ikutan terhadap hal tersebut. Saya sedang terjaga, tidak mau dengan hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.